Nampaknya judulnya dekat-dekat dengan pembahasan dulu. Tentang nyanyi. Gimana buat mah? Ya, karena kita membahas kitab ya akibat yang tertulis. Baginya kita bahas, kemudian kita syarah. Allah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Ini firman Allah surat Muhammad ayat 22 sampai dengan 23 yang artinya, fahal asaitum in tawallaitum, apakah jika kalian seandainya kalian diberi kekuasaan, apakah jika diberi kekuasaan di muka bumi, antufsidu fil ardh, kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Apakah jika kalian diberi kekuasaan akan membuat kerusakan di muka bumi? Wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan tali silaturahim. Jika seperti itu kenyataannya, maka ulaikal ladzina la'anahumullah, maka Allah akan melaknat. Fa asammahum, Allah akan membuat mereka tuli. Wa a'ma absarahum, dan Allah akan membuat mereka buta. Jadi hamba Allah, memang betul kadang-kadang ketika Allah memberikan kekuasaan kepada manusia, sebagian manusia, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Dan di antara bentuk kerusakan di muka bumi adalah mereka memutuskan tali silaturahim. Dan silaturahim yang paling parah adalah terjadinya perang saudara, pembunuhan. Kan sering terjadi perang saudara itu akibat memutuskan tali silaturahim. Padahal sesungguhnya orang mukmin itu asalkan dia mukmin, asalkan dia Islam, bersaudara. Apa dalilnya? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Tugas kita mendamaikan, bukan berperang. Maka dalam satu hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man da'a ala asabiyah. Bukan golonganku orang yang menyeru kepada asabiyah. Asabiyah itu apa? Para ulama mengatakan asabiyah itu adalah kita membela kelompok-kelompok tertentu. Bukan membela Islam, tapi membela kelompok-kelompok tertentu. Itu bukan golongan Nabi. Laisa minna man da'a ala asabiyah, bukan golonganku orang yang menyeru kepada asabiyah. Apa asabiyah tadi? Kelompok-kelompok tertentu. Wa laisa minna man qatala ala asabiyah, bukan golonganku orang yang berperang membela asabiyah. Ini akibat memutuskan tali silaturahim, berperanglah perang saudara dua belah pihak. Kedua-duanya bilang apa? Allahu Akbar. Mungkin mati syahid boleh. Kelompok A Islam, kelompok B Islam juga. Ketika berperang bilang apa? Kedua-dua Allahu Akbar. Mungkin mati syahid. Kemudian Nabi melanjutkan, wa laisa minna, dan bukan golonganku man mata ala asabiyah, orang yang mati membela asabiyah. Makanya dalam Islam ada namanya hukum jinayah. Akibat memutuskan tali silaturahim terjadi kekerasan. Akhirnya terjadi pembunuhan. Terjadi hukum pidana. Jadi makanya dalam surah Al-Maidah ayat 45 Allah berfirman,
wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, dan kami telah tetapkan bahwa ya annan nafsa bin nafsi, nyawa dengan nyawa, itu disebut apa? Qisas. Annan nafsa bin nafsi, itu hukum Islam itu, nyawa dengan nyawa. Jadi kalau kita bunuh orang maka kita harus dibunuh, itu qisas. Kemudian innan nafsa bin nafsi wal aina bil aini, mata dengan mata. Apa maksudnya? Kita congkel mata orang, maka mata kita juga harus dicongkel. Mana lebih sakit? Kita berkelahi sampai hancur mata daripada sengaja dihancurkan mata kita. Mana lebih sakit? Berkelahi ya, kita tinju matanya bengkak. Ya kan? Dengan sengaja mata kita dibengkakkan, mana sakit? Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Kita tinju hidung orang sehingga bengkok, maka hidung kita juga harus dibengkokkan. Bagaimana cara membengkokkannya? Wal uduna bil uduni, kuping dengan kuping, kita tampar dia pekak, dia keluar darah dari telinganya, maka kita juga harus ditampar keluar darah dari telinga kita. Bahkan wasinna bil sinni, gigi dengan gigi. Nah, kita tinju orang, metik dia, maka kita juga harus metik. Metik itu apa? Ya mobil metik ya, nggak ada gigi. Pecah giginya dua, gigi kita juga harus dipecahkan. Mungkin lebih sakit sengaja dipecahkan, dihancurkan. Wa juruha qisasun, dan luka pun ada qisasnya. Ini kenapa? Akibat tidak menyambung tali silaturahim, terjadi permusuhan. Faman ufiya min akhihi fattiba bil ma'ruf wa ada'u ilaihi bi ihsan. Tapi jika dimaafkan, enggak nuntut qisas, dimaafkan. Alah sayang juga kalau kita tinju giginya. Gigi kita ditinju patah satu, kan seharusnya kita patahkan juga. Tapi sayang juga, nanti dia belum nikah, tanggal gigi udah nggak laku nih. Nah, maka boleh kita membayar diat. Faman ufiya min akhihi, jika memaafkan saudaranya, fittiba bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, tapi harus membayar diat. Kalau gigi berapa diatnya? Kita tinju patah gigi dua. Kalau qisas, maka gigi kita juga harus patah dua. Oh, ini sayang juga nih kalau patah, nggak laku dia. Nah, nggak laku lagi dia belum nikah. Kalau kita udah nikah nggak apa-apa, udah aman. Nah, cuman dia belum, sayang juga. Boleh kita maafkan, tapi harus ganti dengan diat. Berapa diatnya? Kata Nabi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Amr bin Hazm. Nanti kata nih, fis sinni khamsun minal ibil, fis sinni khamsun minal ibil. Satu gigi ini khamsun minal ibil, 5 ekor unta bayarnya. Satu ekor unta berapa harganya? 40 juta kali 5, aduh, 200 juta tak boleh kon 250 gigi palsu. Tak ya bagi gigi palsu memang 250 tak bagi yo. Bukan gigi palsu ini. Gigi asli. Berapa harganya? 200 juta satu gigi. Kalau 2 gigi. Itu makanya jangan suka berkelahi. Kenapa berkelahi? Karena memutuskan tali silaturahim. Karena ada kekuasaan tadi. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi diyatil
fidiyatil asabi'il yadaini wal rijlaini sawa'un asrun minal ibil likulli usbu'. Nah, ini kalau kita bicara hukum jinayah ya. Apa artinya itu? Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyat fi diyatil asabi'il al-yadaini wa rijlaini, diyatnya jari-jari tangan dan jari-jari kaki sawaun, sama. Berapa? Asyum minal ibil, 10 ekor unta. Kamar tiba lagi. 10 ekor unta nya tak boleh jaro betul. Nah. Ya, itulah. Berapa? Kalau luka filmu di hati, khamsun minal ibil. Saya agak lupa hari ini. Tak aslun tak khamsun. Luka yang nampak tulang itu aslun minal ibil. Entah khamsun tak aslun, nanti bisa cek lagi hadis riwayat Imam An-Nasai. Itu kalau luka nampak tulang, ya, kita pukul dia luka sehingga nampak tulang, itu asyru minal ibil, 10 ekor unta. Wa fil munaqqalati, tetapi jika tulangnya bergeser, sudah nampak tulang, kita tak dia patah, kita tak dia, nampak tulangnya dan tulangnya bergeser, khamsa asyrata minal ibil, 15 ekor unta. Alah, maka mati 15 ekor unta pedupeng. Memang mengapa kok? Akibatnya dia apa? Memutuskan tali silaturahim, dendam. Makanya Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Ya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damailah saudaramu. Padahal kalau kita bersilaturahim, kita bersaudara, dengan silaturahim sebagaimana yang sudah pernah saya ungkapkan di sini, itu akan memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Bagaimana hadis Anas bin Malik. Ya, man ahabba ayyusatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahim. Ya, jadi kalau kita bersilaturahim, luas rezeki kita, panjang umur kita, kaya kita. Ya, itu bersilaturahim. Kalau memutuskan silaturahim, bisa kaya apa enggak? Kaya juga. Banyak orang memutuskan tali silaturahim, kaya juga. Menyambung tali silaturahim, kaya juga. Apa bedanya? Masih ingat? Ya, pasti ingat istilah istidraj. Masih ingat istidraj? Ya, apa itu istidraj? Nah, kata Nabi, idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fadalika minhu istidraj. Ya, kata Nabi. Apa artinya itu? Idza ra'aita Allah, jika kalian melihat Allah yu'ti al-'abda minad dunya ma yuhibbu, jika kalian melihat Allah memberikan kesenangan dunia, diantaranya kan kaya tadi, ya, kepada hambanya. Ya, jika kalian melihat Allah memberikan kekayaan atau kesenangan dunia kepada hambanya, wa huwa muqimun ala ma'asihi, tetapi hambanya itu dia suka sekali berbuat maksiat. Apa maksudnya itu? Allah memberikan kesenangan dunia kepada orang yang suka bermaksiat.
fadzalika minhu istidraj, maka itu disebut istidraj. Ya, itu disebut istidraj. Tadi saya katakan kan, rezeki yang luas, kaya kita, ya, itu bisa terjadi dengan orang yang suka berbuat kebaikan, diantaranya menyambung tali silaturahim. Tapi juga ada juga orang yang dendam, dengki, tapi dia kaya. Itu disebut apa? Istidraj. Jadi ada kaya karena rahmat, ada kaya ya karena istidraj. Saya ulangi ya. Ada orang kaya istidraj, ada orang kaya karena rahmat. Nah, inilah yang kemudian dimasukkan dalam hadis, innallaha yu'ti ad-dunya, ya, man yuhibbu wa man la yuhibbu. Nah, artinya hadis riwayat Imam Ahmad. Innallaha, sesungguhnya Allah, yu'ti dunya, memberikan kesenangan dunia, man yuhibbu, kepada yang dicintainya, wa man la yuhibbu, tapi juga kepada yang tidak dicintainya. Ingat ya, Allah memberikan kesenangan dunia kepada yang dicintainya, tetapi juga Allah memberikan kesenangan dunia kepada yang tidak dicintainya. Para ulama menjelaskan begini, Allah memberikan kesenangan dunia kepada yang dicintainya, itu rahmat. Itu rahmat. Tetapi jika Allah memberikan kesenangan dunia kepada yang tidak dicintainya, disebut istidraj. Nah, jadi jangan heran kenapa dia makin dengki makin kaya, makin gak pernah sujud makin kaya. Nah, sering terjadi itu. Tapi ada juga makin takwa makin kaya, makin banyak bersedekah makin kaya. Inilah Allah memberikan kekayaan atau kesenangan dunia kepada hamba yang dicintai, juga kepada hamba yang tidak dicintai. Terus apa itu istidraj? Ini sedikit ini saja supaya kita biar jelas-jelas. Nanti karena kalau salah paham, salah kita jelaskan, ya udahlah, saya nggak usah salat aja lah biar kaya. Nggak usah salat aja biar kaya. Nah, gitu. Banyak ternyata orang jual sabu-sabu kaya, agen judi online kaya. Nah, berarti yang kesimpulannya apa? Alah, nggak usah kita dekat dengan Allah, jadi aja ahli maksiat pasti kaya. Itu namanya istilah. Tapi ingatlah apa yang terjadi kemudian. Itu Allah jelaskan dalam surat Al-An'am ayat 44. Ayat berapa tadi? Al-An'am 4. Siapa bisa hafal? Falamma nasu ma dzukiru bihi, manakala mereka melupakan peringatan yang diperingatkan kepada mereka. Falamma nasu ma dzukiru bihi, manakala mereka lupa peringatan Allah, disuruh salat enggak mau salat, disuruh sujud enggak mau sujud, disuruh bersedekah mau sedekah. Hobinya mabuk enggen, jual sabu-sabu. Falamma nasu ma dzukiru bihi, manakala mereka melupakan peringatan Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, maka Allah bukakan pintu-pintu kesenangan. Nah, makanya kalau ingin kaya enggak usah salah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, manakala mereka melupakan peringatan kami, peringatan Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, Allah bukakan pintu-pintu kesenangan. Ya, tapi apa yang terjadi kemudian? Hatta idza farihu bima utu, manakala mereka begitu senang, begitu bergembira dengan apa yang diperolehnya. Oh, hayun joget jube, disco, karaoke. Hatta idza farihu bima utu, manakala mereka sedang bergembiranya dengan apa yang mereka peroleh.
akhadnahum baktatan, kami matikan dia tiba-tiba, kami azab mereka tiba-tiba. Faidahum mublisun, pada saat itu mereka berputus asa. Mau mati seperti itu, mati tiba-tiba dalam keadaan putus asa. Mati tiba-tiba, nggak ada persiapan, akibatnya putus asa. Kayak kita misalnya, Herman, siapa? Berangkat ke Medan ya. Besok uang sepeser pun nggak ada. Berani nggak berangkat? Anda jani, tak lewat tak. Walaupun batak le saudara adanya. Banyak orang Aceh ada yang jahat, orang Batak ada yang jahat, orang Aceh ada yang baik, orang Batak juga ada yang baik. Nggak berani kita berangkat. Kenapa? Nggak ada persiapan. Coba kalau di dompet saya ada uang 10 juta. Ke Medan, jangankan ke Medan, ke Jawa pun siap. Nah, kalau orang istidrak nggak seperti itu, mati tiba-tiba. Mati tiba-tiba. Mati tiba-tiba, putus asa. Untuk apa semua kesenangan itu? Ternyata para ahli tafsir mengatakan, kenapa Allah bukakan pintu-pintu kesenangan? Biar dia cukup tiket untuk masuk neraka jahanam. Nah, inilah kemudian Allah jalankan, namanya tafsir ayat dengan ayat. Itu ditafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 115. Bagaimana bunyinya surah An-Nisa 115? Ya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu An-Nisa 115. Manakala mereka melupakan peringatan Rasul. Wa may yushaqiqir rasula, barang siapa mereka bermaksiat kepada Rasul, melupakan peringatan Rasul. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda, setelah jelas kebenaran Rasul itu. Wa yattabi' ghairas sabilil mu'minin, dan mengikuti bukan jalan orang-orang mukmin, tapi jalan-jalan orang-orang tengken, orang mabuk, mengikuti jalan orang-orang pendosa, maksiat. Nuwallihi ma tawalla, Allah berikan dia keleluasaan, makin mengkek dia, makin kaya dia, makin hebat dia, makin berkuasa dia. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Wa nuslihi jahannam. Sehingga karena kemengkekan, karena foya-foyanya makin bertambah dosa dan kekufurannya makin meningkat. Sehingga cukup wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke neraka jahanam. Wasa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Kenapa dia akhirnya masuk neraka jahanam? Ya karena itu istidrak, makin senang dia, makin mabuk kepayang dia. Bahkan Tuhan pun dia lawan. Bila perlu Tuhan pun dilawan. Ini makanya kita berdoalah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah rezekimu sebagai rahmat dan kasih sayangmu, bukan istidrak. Nah, ya. Jadi kembali kepada ayat ini. Fahal asaitum in tawallaitum, apakah jika kalian berkuasa? Ya. Terus antufsidu fil, kalian membuat kerusakan di muka bumi. Watuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan tali silaturahim. Kan banyak penguasa sekarang memecah belah umat. Ya, itu memutuskan tali. Apa yang terjadi? Ulaikal ladzi la'anahumullah, maka Allah melaknat mereka, fa asammahum, Allah membuat mereka tuli, ya, wa a'ma absarahum, dan buta. Tapi bukan tuli telinga secara fisik, bukan buta mata secara fisik, tapi buta hati, tuli hati. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya bukan mata mereka yang buta adalah hati yang di dalam dada. Maka orang seperti ini
Kalau dia misalnya orang seperti ini tadi itu, orang yang buta hatinya, buta, kemudian dia mengadu domba, membuat kerusakan di muka bumi. Kalau dia mengurus agama, maka dia hanya mengikuti prasangka saja. Suka sekali dia kemudian mengkafirkan orang. Padahal Nabi mengingatkan, man da'a rajulan bil kufri aw qala adullah wa laysa kadzalik illa hara alaihi. Barang siapa yang menuduh saudaranya dengan tuduhan kafir, kamu kafir, atau mengatakan kamu musuh Allah padahal dia tidak seperti itu, maka tuduhan itu akan berbalik pada diri kita. Ya, jadi jangan kita suka membuat kerusakan di muka bumi. Jangan kita suka memutuskan tali silaturahim. Nanti akan membutakan telinga dan mata kita. Akan membutakan hati dan menulikan hati kita. Ya. Ada yang bilang begini, saya ikut orang banyak sajalah. Ya, kan itu kan? Ya, saya ikut orang banyak sajalah. Ya. Karena dia yakin orang banyak itu pasti benar. Kan? Ya, saya ikut orang banyak sajalah. Anggapannya apa? Untuk menyambung tali silaturahim. Ya, jadi kita ini tidak boleh kita bilang-bilang bid'ah, tidak boleh kita bilang syirik. Itu memutuskan tadi silaturahim. Kita ikut orang banyak ajalah. Umat ini umat yang banyak. Dengan anggapan apa? Yang banyak itu pasti benar. Tapi bagaimana dengan firman Allah surat Al-An'am ayat 116? Pernah nggak dengar? Jangan nanti terpecah hati kan? Nah, jangan bicara khilafiyah. Nah, jangan bicara ini, sudah kita nggak usah singgung-singgung itu. Padahal jelas-jelas itu maksiat, itu jelas bid'ah, itu syirik. Tapi jangan bahas-bahas. Nanti merusak ukhuwah Islamiyah. Ada nggak itu? Nah, jadi dianggap apa? Kita harus banyak berbau walaupun beda-beda akidah nggak apa-apa. Ya. Nah, ini bagaimana ini? Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila dhanna wa inhum illa yahrusun. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, itu jawabannya. Dan mereka tidak mengikuti kecuali hanya prasangka saja. Mereka sebenarnya hanya berdusta terhadap Allah. Nah, sekarang banyak orang beragama dasarnya prasangka, seolah-olah apa ya, lebih bagus kita bersatu daripada bercerai-berai. Padahal di situ berkumpul syirik, tauhid, bid'ah, sunnah, maksiat dan sebagainya. Jadi nggak ada lagi orang yang menjelaskan itu, takut apa? Berpecah belah. Ini bagaimana ini? Kita tidak ingin berpecah belah. Tapi juga harus kita jelaskan kebenaran. Dan kita tidak boleh mengklaim yang banyak itu pasti benar. Ternyata orang banyak itu hanya mengikuti prasangka saja. Banyak orang beragama mengikuti prasangka. Nah, sekarang saya tanya, saya jelaskan, saya sebutkan satu hadis. Rasulullah bersabda, "Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Kulluhum finnar illa millatu wahidah." Hadis surat Imam Abu Dawud dan lainnya. Kata Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, sekarang mana lebih banyak? 72 atau 1? 72 lah. Kan tadi Nabi mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Berarti sisa berapa? Kalau 73 diambil 1, sisa berapa? 72. Nah, mana lebih banyak 1 dengan 72? 72. Berarti yang bermasalah itu yang banyak. Nah, jadi kata Nabi apa? Sataftariqu ummati ala salatin wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa millatu wahidah. Kelak umatku akan terpecah menjadi
73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Berarti 72 masuk neraka. Yang satu selamat. Itu 72 itu yang pokok-pokoknya, yang besar-besarnya. Kalau pecahannya lagi itu mungkin ratusan, mungkin ribuan sekte. Kecuali satu. Yang satu itu yang mana? Nah, Nabi ketika menjelaskan hadis ini, ada sahabat bertanya, yang mana yang satu itu ya Rasulullah? Wa ma hiya? Yang mana yang satu itu? Yang milatul haidah itu yang mana? Nabi menjawab dengan dua jawaban. Yang pertama Nabi mengatakan al-yawm alaihi wa ashabi, yang aku dan sahabatku ada di dalamnya. Apa maksudnya? Yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Itu yang satu itu. Yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Jawaban kedua Nabi mengatakan wahiyal jamaah, yaitu jamaah. Sekarang jamaah itu apa? Nah, inilah yang diplesetkan oleh kelompok-kelompok tertentu, mengatakan jamaah itu kelompok. Jadi mengatakan kamilah ini Ahlussunnah wal Jamaah, kamilah yang jamaah ini. Kamilah yang jamaah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah ya, kamilah jamaah. Sehingga kalau enggak mengikuti jamaah kami sesat. Padahal jamaah ini maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu man wafaqal haq walau kunta wahdaka. Jamaah itu adalah orang yang komitmen dengan kebenaran walaupun kamu seorang diri. Jadi jamaatul muslimin artinya siapapun yang komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana kata Nabi, taraktu fikum amraini, atau dalam riwayat lain syai'ani, aku tinggalkan pada kalian dua hal. In tamassaktum bihima lam tadilu abada. Dalam riwayat yang lain ada didahulukan lam tadilu abada. In tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua hal. Jika berpegang teguh pada dua hal tersebut, tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, sunnahku. Ada aja jawaban Nabi terhadap satu golongan yang selamat itu. Pertama apa? Aku dan sahabatku ada di dalamnya. Al-yawm ana wa ashabi. Aku dan sahabatku ada. Al-yawm ana alaihi wa ashabi, yang aku dan sahabatku ada di dalamnya. Nah, jadi dijelaskan, lebih diperjelas lagi pada hadis yang lain. Kata Nabi, mayyash minkum, jika kalian hidup pada suatu masa, fasayara ikhtilafan kasiran, kalian akan melihat perbedaan yang pendapat yang sangat banyak, semuanya mengaku benar. Apa kata Nabi? Jika kalian hidup pada suatu masa, kalian akan melihat perbedaan pendapat yang sangat banyak, semuanya mengaku benar. Terus kata Nabi, kalau jika kita menghadapi kondisi seperti itu, Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin mahdiyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Jika kalian hidup pada suatu masa, kata Nabi, kalian akan melihat perbedaan pendapat, aliran-aliran yang sangat banyak. Maka pada kata Nabi, kalau kita menghadapi kondisi seperti itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin mahdiin min ba'di, maka berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dari sunnahku. Tamassaku biha, pegang erat-erat sunnahku. Wa'adu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Betul, utuh hidup. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, fa'tazil tilka firakullaha walau anta'adda bi asli syajarah hatta yudrikal maut. Menyingkirlah kamu dari kelompok-kelompok itu semuanya, walaupun kamu hidup di hutan memakan akar-akar kayu hingga maut menjemputmu. Udah kayak ashabul kahfi pula. Nah, itu. Maka jelas yang satu yang selamat itu yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat, yang mengikuti sunnah, bukan kelompok-kelompok tertentu. Bukan kelompok-kelompok tertentu.
Ya, ini tadi jangan ngaji sana ngaji sini, dan nggak sadar udah masuk ke Syiah lah, entah apa-apa. Nama soal aliran macam-macam, yang Isa Bugis lah, yang Islam Jamaah lah, yang macam-macam banyak sekali itu. Coba bawa sudah ditulis buku oleh MUI ya, tentang aliran sesat. Saya juga pernah menulis dulu tentang aliran sesat di Aceh. Cuman enggak ada yang terbitkan. Tebal saya tulis. Dulu saya tulis karena saya ingin diterbitkan, tapi enggak ada yang terbitkan karena memang agak riskan. Bisa tersinggung orang. Tapi itu, itulah jadi nggak boleh kita karena alasan tadi silaturahim kita jangan memutuskan silaturahim, sehingga kita sangat toleran, sehingga bid'ah pun silakan, syirik pun silakan. Ini juga bahaya. Akhirnya tidak ada yang berani menjelaskan kebenaran. Contoh misalnya, berani nggak bapak-bapak bilang di kampung bapak-bapak tentang pesiju itu nggak boleh? Selesai lah kalau berani bilang. Itu aja sudah menunjukkan apa nggak berani kita. Nggak setuju deh. Ada yang berani bilang pun itu nggak boleh. Itu syirik, mengandung kesyirikan, karena seolah meyakini kalau pesejuk selamat, nggak pesejuk celaka. Ini bertentangan dengan firman Allah, wa iyyam saskallahu bidurin falaka shifalahu illa huwa. Jika Allah ingin memberikan kemudaratan pada suatu hambanya, satu kaum, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Ini kita menghilangkan dengan ritual seperti itu bisa menghilangkan. Wa ayyuridka bi khair wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Jika Allah ingin memberikan kebaikan, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Maka sama kayak jimat itu. Jimat itu kan meyakini, cuman jimat itu benda kan. Kalau ini ritual, tapi prinsipnya sama. Apa prinsipnya? Kalau pakai jimat itu selamat. Enggak pakai jimat celaka. Kalau pesiju selamat. Enggak pesiju celaka, sama prinsipnya. Nah, tentang jimat Nabi mengatakan man ta'allaka tamimah faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan jimat sungguh dia telah syirik. Innamar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya mantra, jimat-jimat dan tiwalah syirik. Nah, Nabi mengatakan ya kepada seorang sahabat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, la tabqayana fi raqabatin ba'irin qiladatun min watarin illa quti'at. Jangan kamu sisakan satu pun jimat yang dikalungkan di leher unta melainkan kamu potong. Ya. Jadi la tabqayanna fi raqabatin ba'irin qiladatun min watarin illa quti'at. Jangan kamu sisakan satu pun jimat yang dikalungkan di leher unta melainkan kamu potong. Rupanya begini, orang Arab sebelum ya artinya baru-baru masuk Islam ya. Itu ada, atau barangkali ada juga orang yang masih belum Islam atau yang sudah Islam tapi masih terpengaruh dengan keyakinan jahiliyah. Itu kalau mereka berpergian di gurun pasir agar bisa selamat dari gangguan, apakah orang Arab Badui mengganggu atau binatang buas, mereka kalungkan jimat di leher unta. Inilah yang kata Nabi, suruh potong. Jadi bapak dan ibu, ikhwan wa akhwafillah semuanya, nanti kalau dapat jimat di leher di pinggang kawan itu harus dipotong. Setelah kita potong, tangan pula kita yang dipotong. Coba tes kalau percaya. Ya, jadi itu ya, Allah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Enggak ada Pak Junaidi, enggak ada yang tanya. Kalau ada Pak Junaidi ada yang tanya. Ibu ada yang tanya? Kita lihat saja pengampun itu budaya keras sekali. Budaya emas. Iya, itulah. Kadang-kadang Ustaz juga pakai. Iya. Ini para mana yang bagaimana caranya? Iya.
Itu jawabannya ada di surat Al-Ahzab 66, 67, 68. Al-Adab 66, 67 dan 68. Ini karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.